Shalom Aleihim Besem Hamasyah, damai sejahtera dalam nama Kristus. Beberapa waktu yang lalu saya berdiskusi dengan Pendeta Petrus. Beliau cerita ada anak muda yang begitu jujur dan dia sedang mengalami pergumulan. Dia bilang kalau berulang-ulang jatuh ke dalam kesalahan dan dosa yang sama. Padahal pemuda ini tahu betul bahwa itu salah dan dia benci jatuh berulang-ulang. Saudara, pertama, kejujuran pemuda ini mengenai betapa bencinya dia terhadap dosa adalah kunci utama dan merupakan bukti dari jaminan penebusan dan kebebasan dari dosa itu sendiri yang Tuhan sediakan. Nah, yang kedua, sikap pemuda ini perlu kita apresiasi. Karena ketimbang menutupi dosanya, dia dengan rendah hati konseling dan minta pertolongan pada hamba Tuhan. Karena kita tahu bahkan banyak sekali ya orang-orang yang melayani di atas mimbar agama ternyata hidupnya seperti serigala berbulu domba. Tidak seperti pemuda tadi, benci dosa tapi ini mencintai dosa tapi melayani. Dan sebetulnya tipe serigala bulu domba ini tidak ada benih ilahi dalam hidupnya. Karena tidak ada benih ilahi maka tidak ada rasa jijik terhadap dosa. Nah, orang-orang macam ini bukannya menyesal dan jengkel akan dosa-dosanya, tapi kebanyakan orang-orang hipokrit ini malah pelihara dosa dan menghidupi kehidupan ganda. Kegelapan dia bungkus pakai pakaian putih. Lebih menikmati pujian orang karena melakukan pelayanan ketimbang kelepasan dari dosa. Nah, kata Tuhan Yesus, mereka ini seperti kuburan busuk yang dilabur putih. Itu Matius 23 ayat 27. Sebetulnya kesempatan untuk diselamatkan buat orang macam ini masih ada selama dia masih hidup. Tapi kalau sudah mati ya sudah jelas. Tuhan akan jawab, aku tidak mengenal kamu pembuat kejahatan. Itu Matius 7:12. Saudara, kita kembali ke pemuda yang hatinya tulus tadi. Dia rindu dibebaskan dari ikatan dosa. Yang terjadi pada pemuda itu adalah bukti bahwa ada benih ilahi yang ada di dalam hidupnya. Tapi kenapa kok pemuda tersebut merasa kesal dengan dirinya? Nah, mungkin karena dia belum mengetahui bagaimana sih sesungguhnya keadaan orang percaya itu. Bagaimana supaya kita berkuasa atas daging ini penting. Saudara, kita mesti mengenali ya bagaimana keadaan kita setelah kita menerima benih ilahi tersebut. Saya akan bacakan dari 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Saya minta tolong ayat ini biar tayang 2 menit ke depan dulu. Saudara, di sana jelas dikatakan bahwa setiap orang yang lahir dari Allah. Artinya ketika kita percaya pada Yesus, nah di dalam kita itu ada orang yang lahir dari Allah. Lucu ya. Dan karena orang yang di dalam kita itu lahir dari Allah, maka orang itu tidak dapat melakukan dosa. Ada firman berkata, tetapi serahkanlah dirimu pada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup. Nah saudara, itu di Roma. Sebelum kita percaya pada Yesus, keadaan kita di hadapan Allah adalah mati, meskipun daging kita hidup. Nah, setelah kita menerima anugerah keselamatan, karena percaya kepada Yesus, maka lahirlah satu kehidupan baru di dalam hidup kita. Ada orang baru di dalam hidup kita. Ada manusia baru di dalam hidup kita. Nah, jadi rasa jijik akan dosa yang ada pada pemuda itu adalah benih ilahi yang telah lahir di dalam dia. Atau dalam Efesus 4 itu disebut manusia baru. Nah, kalau ada manusia baru, tentu saja di dalam kita masih tinggal manusia lama. Dan benih ilahi yang telah lahir dan ada dalam pemuda ini adalah orang atau manusia baru yang tidak dapat berbuat dosa. Malahan karena dia lahir dari Allah, maka dia akan merasa jijik akan dosa. Persis seperti sifat kudusnya Tuhan. DNA-nya sama dengan DNA Tuhan. Suci dan benci dosa. Nah, kalau gitu apa yang menyebabkan pemuda ini bisa jatuh dosa? Padahal dia ada benih ilahi dan benih ilahi tersebut tidak bisa berbuat dosa. Jawabannya adalah natur daging kita atau manusia lama kita. Saya akan bacakan dari Roma 7 ayat 5, saudara.
Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Ya. Jadi sebenarnya keadaan batin orang percaya di dalamnya memang ada pertarungan. Detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, antara yang kudus dan yang cemar. Karena seperti Roma katakan tadi, bahwa kita masih tinggal di dalam daging. Karena keadaan manusia, roh kita kudus, suci dan tidak dapat berbuat dosa karena darah Yesus, tetapi daging ini atau manusia lama kita berhasrat untuk melakukan dosa. Nah, inilah yang terjadi pada pemuda tadi. Dan sebenarnya ini pun terjadi pada semua orang percaya, termasuk rasul-rasul Tuhan Yesus kalau kita baca kesaksian hidup mereka. Jadi kita tidak boleh frustasi, tetapi menyadari, kenali keadaan kita di dalam Tuhan. Saudara, mengenai dosa ini ada dua kata yang berdekatan di dalam bahasa Inggris. Ini menarik ya, ini Pastor Rick Warren yang kasih istilah. Yang pertama, sinless, artinya tidak berdosa. Tapi yang kedua ada sin spasi less, artinya sinless, kurangi dosa. Nah, melalui Roma 7 ayat 5 tadi kita tahu bahwa selama kita masih tinggal di dalam daging ini, kita tidak akan pernah bisa mencapai sinless. Tapi yang bisa kita lakukan adalah sinless atau kurangin dosa. Karena tanpa sadar kita mesti kadang jatuh dalam dosa ya, baik di pikiran, omongan maupun di tindakan secara spontan. Tapi ada kecenderungan daging yang terikat pada dosa tertentu. Nah, perjuangan kita hari demi hari salah satunya adalah melawan natur dosa yang ada di daging kita, yang melekat selama kita hidup di daging kita. Ya, kita mesti ingat Adam memutuskan untuk melakukan dosa pertama kali pada saat Adam dalam keadaan tidak berdosa. Nah, itulah natur daging yang perlu ditebus oleh Tuhan Yesus. Dan nanti waktu kita terima tubuh kemuliaan, waktu Tuhan Yesus datang, ayat 1 Yohanes 3:9 tadi baru genap secara utuh. Saudara, jika ada kebiasaan tertentu atau godaan tertentu dalam batin kita yang membuat kita jatuh berulang-ulang, itu begini. Kemungkinan godaan itu akan masih tetap ada di sepanjang hidup kita ini selama kita masih tinggal di dalam daging. Tapi ada dua hal yang Tuhan sediakan untuk menolong kita. Yang pertama yaitu ada tindakan natural yang harus kita lakukan untuk mengalahkan kebiasaan dosa. Yaitu menuruti firman Tuhan ini ada di 1 Yohanes 2 ayat 3. Tapi yang kedua juga ada pertolongan supranatural dari Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Jadi dua, natural dan supranatural. Nah, dua-duanya ini harus berjalan beriringan. Pertama yang natural dulu ya. Apa yang harus kita lakukan? Saya akan bacakan di dalam Ibrani 12. Ini ayat hafalan ya. Ibrani 12 ayat yang pertama. Saya bacakan mulai dari bagian B. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Saudara, di sini kita akan lihat bagaimana sifat dosa itu kok sampai bisa lengket dengan daging. Ibrani 12 ayat pertama B tadi bilang, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Kalimat begitu merintangi ini di dalam bahasa koinenya atau Yunaninya disebut euperistaton. Nah, dalam bahasa Inggris ini diserap jadi berubah jadi persisten. Euperistaton jadi persisten. Nah, artinya gigih. Jadi maksud penulis Ibrani itu jelas. Dosa yang mengikat seseorang itu kenapa lengket? Karena memang sifatnya itu sangat gigih. Persisten, euperistaton, gigih. Tetapi kita bisa menanggalkan dosa tersebut. Kata firman Tuhan artinya bisa dilepas atau bisa dinonaktifkan. Hasrat dosa selalu ada, gigih dan ulet, tapi bisa dinonaktifkan. Sekali lagi bahwa ikatan dosa itu memang gigih kata firman Tuhan, tapi bisa ditanggalkan. Jadi kita tidak boleh frustasi. Apa godaan yang ada pada orang percaya? Banyak saudara bentuknya. Ada yang jatuh di adiksi minuman keras,
ada yang jatuh di narkoba, ada yang kecanduan main medsos, bahkan saat doa, puji Tuhan, ibadah pun tangannya terus ke WhatsApp, terus ke pikirannya ke WA terus. Ada yang terikat dosa, seneng-seneng, gia-gia, lupa tanggung jawab sebagai orang tua. Ada yang terikat di judi, ada yang terikat di pornografi, ada yang benci dengan dosa perselingkuhannya tapi tidak bisa lepas. Ada yang benci dengan sifat kikir dan pelitnya tapi tidak bisa lepas. Ada yang pemarah, dia sendiri kesal dengan sifat bengisnya. Bahkan ada yang mudah sekali berkelahi dan menyakiti orang lain. Saudara, ada begitu banyak bentuk dari euperistaton atau persisten atau kegigihan dari dosa dalam hidup orang percaya. Tapi begini, kenali dosa mana yang paling diminati daging kita. Dosa mana yang paling mudah menjegal kita jatuh. Istilahnya clickbait kita. Apakah materi seksual atau masalah keserakahan akan uang, atau bisa juga dosa gila hormat. Ya, 3 hal ini adalah berhala purba ya. Baal, Dagon, Asyera. Baal bicara kekayaan, Dagon bicara kekuasaan, power, Asyera bicara dosa seksual. Saudara, Rasul Yakobus, orang benar, ini julukannya dia membredeli bagaimana sih cara atau proses kegigihan dosa ini berulang-ulang menyerang orang percaya. Ini ada di Yakobus 1 ayat 14. Kita akan baca ya. Yakobus 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara, di surat Yakobus ini dijelaskan suatu urutan dari cara kerja atau persistensi atau euperistaton dari dosa, kegigihan dosa. Pertama, keinginan dosa itu ada di dalam dagingnya. Ini benar ya, daging kita memang lemah. Nah, itulah titik lemah orang percaya yang perlu diwaspadai. Yang pertama yaitu memang daging kita lemah terhadap dosa. Kemudian daging itu dibuai jadi tindakan dosa. Karena akhirnya dilakukan kemudian jadi maut. Nah, ini yang disebut oleh Rasul Paulus juga di Roma 7 ayat 5. Saudara, beberapa adiksi atau keterikatan pada dosa ini bisa membawa kematian, baik fisik maupun rohani kalau dibiarkan. Jadi penting bagi kita untuk mengetahui titik lemah mana kita sendiri dan melawan. Pertama dengan cara yang natural, yaitu menanggalkan, seperti yang tadi Ibrani 12 ayat pertama sampaikan. Urutan pertama yang dibongkar oleh Yakobus adalah keinginan dosa. Saudara, keinginan ini ada di pikiran atau di benak manusia. Kalau rantai pertama dari dosa ini berhasil diputuskan, maka yang belakang-belakang tidak akan bisa menjangkau orang percaya. Saudara, ada yang sangat perlu diperhatikan, yaitu ketika keinginan berbuat dosa itu keinginan berbuat dosa itu tidak bisa berdiri sendiri. Dan bukan terjadi secara tiba-tiba, tetapi ada hal natural yang mendukung dan ini perlu kita waspadai. Pertama, kapan keinginan itu muncul? Ya, itu ada waktunya. Kemudian di mana keinginan dosa itu biasanya muncul atau tempat-tempat tertentu. Kemudian bagaimana atau pencetus atau starternya keinginan dosa itu muncul. Kemudian yang keempat, siapa jika melibatkan orang lain yang membuat keinginan dosa itu muncul. Ambil contoh satu peristiwa. Ada orang yang sering jatuh di dalam dosa pornografi. Apa yang bisa orang tersebut lakukan untuk memotong keinginan dosa tersebut? Saudara, saya ingat ada bantuan di GLS Global Leader Summit, namanya Pak Craig, gembala di Life Church. Dia kasih tips yang dia sendiri sudah lakukan untuk dirinya. Pak Craig ini dia dengan jujur pernah berkata di hadapan jutaan orang bahwa salah satu dosa yang dia waspadai adalah godaan pornografi. Nah, karena dia tahu, makanya dia melakukan hal radikal untuk memotong kesempatan dagingnya untuk jatuh dalam dosa. Ini luar biasa sekali. Waktu itu Pak Craig bilang kalau HP dan seluruh perangkat komputernya dia bikin terbuka, sehingga seluruh pastor lainnya tahu apa saja yang baru dia akses lewat komputernya. Karena Pak Craig tahu bahwa
Sekarang pornografi selalu ada di kantong tiap orang, yaitu di handphone. Saudara, hati-hati ya dengan smartphone ini. Baru beberapa waktu yang lalu saya ngobrol tentang perkembangan aplikasi handphone ini sama Ibu Milka, Ibu Guru TK dan pelayan Tuhan di gereja kita juga. Saudara, betapa jahatnya iblis memakai aplikasi handphone kita. Saya bilang ke dia, hati-hati dengan aplikasi yang bahkan untuk anak-anak zaman sekarang. Bahkan di dalam aplikasi game, saya cerita pengalaman saya pernah main game untuk anak-anak. Karena saya tidak jago main game yang susah, saya download game yang mudah untuk anak-anak. Nah, saya coba. Nah, game itu memang tidak masalah, tapi ada iklan-iklan di sana yang harusnya tidak cocok buat anak-anak. Sifatnya memang bukan porno, tapi sensual. Nah, ini dimasuk-masukkan di dalam aplikasi anak-anak. Hati-hati, saudara. Kembali ke Pak Craig tadi. Dia tahu betul bahwa ada celah yang harus dia waspadai. Kapan, di mana, bagaimana, siapa dia potong dengan cara yang radikal dan dengan sengaja dia menghindari celah dosa itu. Pak Craig potong rantai pertama dari urutan dosa itu persis di urutan pertama dan seperti nasihat firman Tuhan. Dan ini berlaku untuk semua kebiasaan dosa ya. Dosa itu memang wujudnya beda-beda tapi sifatnya sama. Saudara, kita harus waspadai. Pertama, kapan keinginan dosa itu muncul? Apakah saat Anda sedang bersemangat, istilahnya moral Anda sedang tinggi, atau saat Anda sedang down? Apakah saat Anda sedang sukacita atau sedang terluka, emosionalnya terganggu? Kapan keinginan dosa itu muncul? Perhatikan, waspadai dan ingat dan cegah. Soalnya ada orang yang saya kenal jatuhnya malah saat diberkati Tuhan. Waktu duitnya banyak, artinya seneng kan dapat duit. Nah, rekan saya ini pikirannya malah macam-macam bawaannya kalau dia pas dapat gangtau. Tapi ada juga orang yang karena lagi down, pahit, terus membuang diri ke hal-hal yang merusak. Ini mesti kita waspadai waktu-waktu mana sih biasanya dosa itu menggoda kita. Ada orang yang karena pahit justru karena pelayanan, terluka, dia jatuh dan masuk ke dunia LGBT. Ada, waspada saudara. Kapan biasanya dosa mulai menggoda? Bisa kita amati, apakah saat kita semangat atau sebaliknya saat kita sedang down. Ini sering dipakai iblis untuk merusak batin orang percaya. Yang kedua, di mana keinginan itu muncul? Apakah saat sedang sendirian di rumah atau bahkan saat sedang berada di tempat-tempat tertentu? Ada orang yang jatuh dosa di tempat kerja, di kantor, di klub-klub kebugaran, atau bahkan di rumah sendiri waktu-waktu tertentu, waktu sendirian, punya duit, bukannya saat itu malah panggil yang enggak-enggak datang ke rumah. Ada yang jatuh di tempat fitness, pacaran dengan suami orang, karena lemahnya di situ, lihat perutnya six pack, orang lain enggak tahan jatuh selingkuh. Lebih baik enggak usah fitness kalau memang bisa jatuh di tempat seperti itu. Kalau memang dagingnya lemah di situ. Waspadai saudara. Di mana biasanya daging ini lemah dan mudah jatuh. Kemudian yang ketiga, bagaimana keinginan dosa itu muncul? Apakah seperti Pak Craig tadi? Bisa lewat handphone atau lewat situasi tertentu yang memberikan kesempatan pada keinginan dosa. Misalnya ada teman cerita dia bisa mudah jatuh pada waktu ngantar, kalau bisnis itu ada entertain klien bisnisnya. Bukannya dia ngantar kemudian pulang, malah katut ikut-ikutan. Nah, ini perlu kita waspadai. Kalau memang pasti jatuh ya enggak usah ngantar entertain. Kalau memang situasi tertentu itu menggoda daging kita untuk berbuat dosa, ya hindari situasi tertentu. Perhatikan dan menyingkir dari situasi yang melemahkan. Seperti Yusuf, lari dari tante Potifar. Yang keempat, siapa? Jika ada orang lain yang membuat keinginan itu muncul, saudara, ini sebagai orang percaya, kita mesti berani memutuskan dengan hubungan dengan orang-orang yang tidak baik, istilahnya toxic relationship. Ada kisah teman kembali kena narkoba karena nomor HP-nya masih nyangkut dengan teman-teman yang aktif di narkoba. Akhirnya dibujuk kembali kena dia. Saudara, kita mesti berani buang teman yang beracun. Ganti nomor, buang kontaknya, ganti Facebooknya. Siapapun yang membuat kita jatuh dalam dosa dan jauh dari kasih karunia, kita mesti berani buang hubungan dengan orang tersebut. Sebab kekudusan kita ini sebagai mempelai Kristus ini jauh lebih berharga dari apapun di dunia ini.
Ada perintah Tuhan di situ, jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk, rusak kebiasaan yang baik, ini di Korintus. Ini hal-hal natural yang harus kita waspadai. Potong rangkaian pertama dari dosa, yaitu segala kesempatan untuk keinginan dosa, Yakobus 1 ayat 14. Maka yang belakang-belakang tidak akan bisa menggigit kita, saudara. Kemudian yang kedua, ada perlindungan supranatural dari penyertaan Roh Kudus. Saudara, pertama, dia pasti menyadarkan kita sebelum kita jatuh dosa, itu so pasti. Yohanes 16 ayat 8 itu bilang, nah, kalau Roh Kudus datang, dia akan menginsafkan dunia akan dosa. Itu janji Tuhan. Ada suara Roh Kudus yang akan berkata, jangan ke sana, jangan lakukan itu, jangan turuti, nanti kamu jatuh. Nah, saudara, ketika saudara dengar suara itu, saya pastikan itu adalah suara Allah Roh Kudus yang sedang menolong kita untuk lewat dari dosa, untuk mengalahkan daging kita. Dengarkan, turuti, dan jangan tutup telinga terhadap dia. Yang kedua, kita mesti mengerti bahwa di setiap dosa yang mengikat di situ ada roh jahat yang bekerja. Caranya roh jahat bekerja itu memanipulasi pikiran percaya. Saudara, kalau urusannya sudah kuasa gelap, kita juga mesti mengandalkan Roh Kudus, karena ini supranatural. Karena kita tidak bisa melawan iblis. Kita tidak bisa melawan iblis selama-lamanya tanpa Roh Kudus. Sebab iblis adalah pendusta dan bapak segala dusta. Dia pandai memanipulasi pikiran kita. Kita ingat bahkan Tuhan Yesus sendiri ya pernah mau coba ditipu sama iblis saat dia selesai puasa di padang gurun. Ya, Matius 4 ayat 6 itu dicatat di sana. Iblis itu goda Yesus, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Dia menggoda Yesus untuk menjatuhkan diri dalam mencobai Allah. Setan tahu bahwa Yesus tidak akan jatuh, tapi ada malaikat yang akan menolongnya untuk tidak jatuh. Tipuan yang sama ini yang dikerjakan iblis dalam pikiran orang percaya. Seperti ini. Kalau kamu anak Allah, jangan takut jatuh ke dalam dosa. Toh nanti Allah akan menolongmu lagi dan menyelamatkan kamu lagi. Saudara, kalau dengar suara macam ini di batin kita, saya pastikan itu adalah iblis yang sedang bicara di pikiran manusia. Karena iblis lihat minat orang pada dosa tertentu. Iblis berusaha manipulasi pikiran orang percaya, kemudian didorong untuk berani mengambil keputusan untuk melakukan dosa. Waspada, ini pasti iblis suara semacam itu. Ingat Adam dan Hawa, iblis pintar sekali manipulasi pikiran mereka setelah lihat bahwa Adam dan Hawa ada minat pada dosa. Dan iblis berusaha berdusta mengenai kasih karunia pengampunan Allah. Iblis sedang merusak, memanipulasi pikiran orang dengan kasih karunia yang palsu dan murahan dan mematikan. Saat godaan ini sedang terjadi dalam batin, andalkan Roh Kudus, kita bisa dengan berani menghardik dan mengusir iblis dengan kuasa Roh Kudus, saudara. Kita mesti berdoa dan menghardik saat iblis berusaha menunggangi keinginan daging yang cemar itu. Saudara, kita bisa berdoa dalam nama Yesus, ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sekarang aku perintahkan engkau iblis, enyah. Saya yakin dan percaya hasrat untuk berbuat dosa saat itu juga akan lenyap dari pikiran kita. Saudara, percaya bahwa kita bisa mengalahkan segala kebiasaan buruk kita. Ya, karena kita menuruti firman Tuhan dan karena Roh Kudus selalu setia menjaga hidup kita. Bersyukur selalu karena Tuhan Yesus adalah Allah yang setia, bertanggung jawab penuh atas keadaan kita. Andalkan Tuhan, baik dalam keadaan yang oke maupun saat kita lemah. Lakukan bagian kita untuk taat, izinkan Roh Kudus untuk menolong dan menuntun kita. Amin. Hal-hal ini kusampaikan kepadamu, kata firman Tuhan, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Tuhan Yesus memberkati. Alaihim Shalom Besem Hamasyah.